Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan navigation system pada instrumen landing ILS ataupun bisa disebut instrumen landing system. Apa itu ILS? ILS, Instrument Landing System, adalah sistem navigasi presisi yang digunakan pesawat untuk membantu pendaratan secara akurat baik dalam kondisi buruk. Kemudian fungsi utama ILS. Yang pertama, arah horizontal yang tepat menuju landasan atau disebut lokalisasi. Dan yang kedua, sudut turun glide path yang benar ke landasan. Komponen ILS terdiri dari atas 3 komponen. Yang pertama, localizer, kemudian glide slope, kemudian marker beacon. Dan di gambar ini terdapat antena-antena localizer ataupun glide slope juga terdapat pada antena yang ada di gambar ini. Selanjutnya, localizer atau LO. Penggunaannya yang pertama, provide horizontal guidance. Kemudian yang kedua, frequency range. Pitch range between 100 and 8 MHz and 111.95 MHz. Localizer mentransmit dua sinyal. Yang pertama 90 Hz yang dapat left side, yang kedua 150 Hz jika lebih dari right side. Nah, dalam localizer, penjelasannya the localizer is responsible for providing horizontal guidance, helping the aircraft stay aligned with the control on the runway. Jadi ketika pesawat itu miring ke kiri ataupun miring kanan, nah dia akan memberikan sinyal dan dinamakan localizer transmit. Nah, ketika pemiringan ke kanan 150 Hz berarti pesawat itu harus menuju ke kiri. Jika kebalikannya juga di left side, ke kiri, sisi kiri, kemudian pesawat harus segera belokkan ke kanan. Kemudian yang kedua, glide slope. Di glide slope terdapat provide vertical guidance atau kebalikan dari localizer tadi. Kedua, frekuensi range-nya. Ultra high frequency UHF range between 3 to 9.3 MHz and 335.0 MHz. Localizer mentransmit dua sinyal juga. Yang pertama 90 Hz berada dalam upper, dan yang kedua 150 Hz lower. Jadi ketika pesawat lebih dari 90 Hz dalam ke atas, maka akan memberikan sinyal glide slope ini. Dan juga lower dari 150 Hz juga memberikan sinyal jika akan memberikan sinyal peringatan tersebut. Dalam gambar sini sudah dijelaskan bahwa tinggi dari 1,3 ataupun 2,0 ataupun 2,7. Kemudian di yang ketiga, marker beacon. Yang pertama, provide pilot with distant information during the final approach. Jadi ketika pilot ingin landing, itu akan terjadi perubahan warna ataupun sandi Morse. Seperti yang pernah digambar, ada yang pertama memakai 3 beacon di antara yang pertama automaker, yang kedua middle maker, yang tiga inner maker. Yang pertama automaker sebesar 400 Hz. Ketika pesawat sudah mencapai titik ini, maka pesawat akan memberikan warna biru yang terdapat pada di kokpit tersebut. Kemudian di titik kedua middle maker,
di titik 1300 Hz. Dia akan mengeluarkan sebuah pancaran yang berwarna amber light. Dan kemudian yang ketiga, inner marker di titik 3000 Hz, maka akan mengeluarkan warna putih, white light. Nah, penjelasannya seperti yang di sini. Seperti order maker, M middle maker, dan I inner maker. Yang pertama order maker, located 6 until 11 km from runway threshold. Jadi 6 sampai 11 km sebelum runway threshold. Dari threshold itu ujung landasan itu terdapat sinyal warna biru akan keluar dari kokpit tersebut, dari antena LS tersebut. Yang kedua transmit di 75 MHz dengan besar 400 Hz juga. Yang kemudian akan mengeluarkan cahaya biru, lampu biru. Kemudian yang kedua middle maker. Yang pertama located approximately 1 km from runway threshold. Jadi 1 km sebelum threshold, di mana pesawat itu ujung landasan tersebut, 1 km sebelumnya, maka akan mengeluarkan lampu berwarna amber, agak ke orange tersebut. Yang kedua transmit at 75 MHz modulus with 113,000. Yang ketiga akan mengeluarkan amber light, ya merupakan warna mendekati warna oranye tersebut. Yang ketiga inner maker. Yang pertama located near the decision height, usually within 200 until 300 meters. Transmit at 75 MHz modulus with a 300 Hz. Jadi ketika lokasi sudah mencapai 200 sampai 300 meter sebelum threshold, akan mengeluarkan warna putih. Dan juga ada kodenya sandi Morse. Sandi Morse seperti yang order maker itu titik, kemudian middle maker titik strip, dan terakhir inner maker strip, ataupun garis dan garis. Dan kesimpulannya, ILS adalah sistem navigasi presisi yang digunakan untuk memandu pesawat saat pendaratan, terutama dalam kondisi cuaca buruk atau visibilitas rendah. Sistem ini terdiri dari localizer untuk arah horizontal dan juga glaze loop untuk arah vertikal yang membantu pesawat tetap berada di jalur pendaratan yang benar. ILS memungkinkan pendaratan yang aman dan presisi, bahkan secara otomatis, auto-land, dan digunakan secara luas di bandara internasional. Kemudian, ILS ini terdapat frekuensi tertentu. Nah, untuk localizer tadi memakai sinyal VHF, Very High Frequency, yaitu di antara 108 MHz dan 111,95 MHz. Jadi tidak terlalu besar untuk VHF ini karena masih dalam jarak jauh juga. Kemudian yang kedua, glaze loop itu menggunakan ultra high frequency, di antara jarak antara 329,3 MHz dan 335,0 MHz. Jadi ketika sudah agak mendekati, itu memakai ultra high frequency. Kemudian marker beacon. Saya dijelaskan bahwa 3 warna ini, yang pertama order maker, 2 middle maker, dan yang ketiga inner maker, itu berbeda-beda lokasi dan berbeda juga frekuensi yang dihasilkan.
seperti yang tadi order maker dari 6 sampai 11 km dari sebelum threshold runway, itu dia mentransmit 75 MHz dengan frekuensi 400 Hz. Itu warna biru. Dan middle maker warna Amberlight itu mentransmit 75 MHz dengan jarak 1300 frekuensi, 1300 Hz. Kemudian inner maker dengan warna lampu warna putih, lokasinya jika agak tinggi di jarak antara 200 sampai 300 meter sebelum threshold, transmit 75 MHz dengan frekuensi 3000 Hz. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.